Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wal ali ma' sahbi wa tuba'i wila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa qala al-ulama taqwa ila madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwaratu syari'a badila. Taqwa ila madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwaratu syari'a badila. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Mushola Abdan Sapura yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, atas manusia yang paling dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, atas manusia yang paling agung diagungkan oleh Allah yang maha agung, atas manusia yang paling tinggi derajatnya ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi, atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman, yang tetap cinta kepada beliau, tetap setia kepada beliau, tetap mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, diselamatkan oleh Allah dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu ahli kubur, para sesepuh kita, orang tua kita, guru-guru
paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, khusus untuk almarhumah ibunda tercinta Umi Hajah Titin Fatimah binti Kiai Haji Jamaluddin bin Kiai Haji Abdul Somad, kemudian untuk ananda tercinta Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Kita doakan seluruh ahli kubur kita yang saat ini sedang berada di alam kubur, sedang berada di alam barzakh, di alam metafisika. Semoga mereka selama berada di alam barzakh sampai tibanya hari kiamat senantiasa selalu berada dalam curahan limpahan rahmat Allah, limpahan kasih sayang Allah, berada dalam maghfirahnya Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam barzahnya, alam kuburnya semoga oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan raudhah, dijadikan taman Riyadhil Jinan dari taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sibaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita selawat untuk keselamatan beliau, untuk kesehatan beliau, untuk keberkahan beliau. Kita berselawat. Allahumma Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad din ashabi yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin Ashabi yaumal hisab. Salatan tansuru biha Al-Habib Muhammad Rizik Shihab. salatan tansuru biha Al-Habib Muhammad Rizik Shihab. wa man ma'ahu Hu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy
hari kiamat yang keadaannya berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukannya selama hidup di alam dunia. Terlebih dahulu sekedar mengingatkan khusus untuk diri saya pribadi, juga untuk saudaraku sekalian seiman seagama seakidah, agar kita tetap menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, menjaga akidah kita. Jangan sampai iman kita, Islam kita, akidah kita rusak. Jangan sampai syahadat kita menjadi batal. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kemurtadan bagi diri kita, sehingga secara tidak disadari kita keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena beberapa hari lagi menjelang memasuki tanggal 25 Desember, di mana setiap tanggal 25 Desember pada setiap tahun umat Nasrani mereka merayakan yang disebut Natalan. Natalan bagi kaum Nasrani, bagi mereka adalah merayakan atau memperingati lahirnya Tuhan mereka, yaitu yang mereka sebut Yesus Kristus. Kalau bagi umat Islam, yang dimaksud Yesus Kristus oleh mereka adalah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sejarah, tanggal 25 Desember itu bukan lahirnya Nabi Isa. Tanggal 25 Desember itu lahirnya Dewa Matahari bagi kaum Romawi. Jadi apabila kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai orang Islam, sebagai orang yang berakidah Islamnya, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita umpama mengucapkan selamat Natal umpama, ini bisa merusak keimanan kita, bisa merusak keislaman kita, bisa merusak akidah kita, menyebabkan syahadat kita menjadi batal, menyebabkan kita bisa murtad. Karena diakui ataupun tidak diakui, disadari dan ataupun tidak disadari, dengan mengucapkan umpama, dengan mengucapkan selamat Natal kepada mereka, itu artinya kita telah mengakui eksistensi keberadaan lahirnya Tuhan Yesus. Itu artinya kita telah mengakui eksistensi keberadaan Tuhan selain Allah. Padahal kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan mengucapkan selamat Natal, yang artinya kita mengakui keberadaan Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berarti
dua kalimat syahadat yang pernah kita ucapkan itu menjadi batal saat itu pula. Secara otomatis kita murtad keluar dari agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang muslim sudah murtad, sudah keluar dari agama Islam, maka saat itu pula secara otomatis seluruh amal kebaikan yang dilakukannya, seluruh amal soleh yang telah dikerjakannya, seluruh amal ibadah yang telah diperbuatnya, seketika saat itu pula secara otomatis langsung hilang semua, lenyap, sia-sia selama sekian puluh tahun. Dari mulai kita usia balik melakukan sholat, puasa Ramadan tiap tahun, sholat, zakat, fitrah, zakat mal, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu kita murtad gara-gara mengucapkan selamat Natal, otomatis langsung saat itu pula kebaikan, amal soleh, amal ibadah, seluruhnya yang telah kita lakukan dari mulai kita usia balik 15 tahun sampai sekarang langsung hilang semua, dideret langsung, sudah hapus semua, banyak semua, sirna semua. Alhamdulillah, min. Jadi yang mungkin nanti kita, kalau umpama ada orang mengatakan, kan itu hanya sekedar ucapan, awas, ucapan itu bisa jadi hukum. Contoh, seorang suami menceraikan istrinya dengan apa? Dengan ucapan. Walaupun bercanda, jadi itu jadi saat itu pula jadi bukan istrinya, cerai juga. Jika kita menikah ya, dengan seorang wanita, ijab kabulnya pakai apa? Ucapan. Dengan ucapan yang tadinya wanita orang lain jadi sah istri kita jadi halal menggaulinya. Ucapan. Orang kalau mau masuk Islam membaca dua kalimat syahadat, betul. Itu ucapan bukan? Ucapan, dengan ucapan orang yang mengkafir jadi Islam. Sehingga para ulama mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu terletak pada pemeliharaan, penjagaan lisannya, lidahnya, ucapannya. Berapa banyak nanti di alam akhirat manusia oleh Allah dibakar di dalam kobaran api neraka untuk selama-lamanya gara-gara ucap. Di dunia kita lihat di berbagai tempat berdasarkan informasi berita yang kita terima dari media sosial, berapa banyak terjadi pembunuhan gara-gara ucapan, berapa banyak suami istri terjadi pertengkaran bahkan sampai cerai gara-gara ucap. Lihat-lihat ucapannya. Dulu pepatah mengatakan mulutmu harimau, sekarang ditambah dan jarimu juga meong. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw yasmut." Wa fi hadisin riwayat ukhra aw yasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, in Allah Subhanahu wa taala and the last day. Itu aja. Benar ya? In Allah Subhanahu wa taala and the last day. Falyakul khairan aw yaskut, be generous or keep silent. Jadi kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyakul khairan, maka hendaklah ia berbicara yang baik. Dalam tanda kutip, pembicaraan, ucapan, omongan yang tidak menjerumus
ucapan orang bisa dari Islam, juga dengan ucapan orang bisa keluar dari Islam. Kira-kira ucapan ini. Dengan mengucapkan selamat Natal, itu kita bisa keluar dari Islam. Kan toleransi ada batasnya, jangan toleransi kebablasan, jangan toleransi orang bodoh. Kita pakai toleransinya orang cerdas. Islam ini agama yang paling toleransi. Tidak satupun agama di dunia ini yang paling toleransi kecuali Islam. Coba kita lihat kitab suci pada agama-agama lain, nggak ada satu ayat pun yang mengajarkan toleransi, nggak ada. Buddha kitab Weda, Hindu kitab, tahu nggak kitab Hindu? Kitab yang Hindu. Lupa lagi ya. Beda sama Buddha. Hindu. Lupa lagi ya. Ini pelajaran itu dulu ya. Udah nggak apa-apa deh. Garis keras. Injil perjanjian baru, perjanjian lama, kitabnya orang Nasron. Tapi kalau Injil asli yang diturunkan oleh Allah kepada Isa itu udah nggak ada. Jangan lihat Injil rekayasa. Injil buah tangan manusia. Tidak satupun dari kitab-kitab mereka ada satu ayat, terdapat satu ayat yang mengajarkan toleransi. Hanya di Al-Quran ada toleransi. Lakum dinukum waliyah, itu ayat toleransi. Bagi agamamu, bagi agamamu. Hei kalian umat Nasrani mau merayakan Natal, silakan, kami nggak ganggu. Silakan, itu hak kalian. Tapi kalian jangan ngajak kami untuk apa? Udah masing-masing aja. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Udah saling menghormati. Islam paling toleransi. Cuma jangan sampai toleransinya kebablasan sampai masuk area akidah, ranah akidah, sampai murtad. Nah, udah bilangin itu toleransi orang yang bodoh, itu orang bodoh. Yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi hati-hati. Jadi kalau kita murtad, berarti seluruh kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan dari mulai usia balik, katakanlah usia 15 tahun sampai sekarang, seketika langsung didelete, langsung dihapus, hilang semuanya, sirna semuanya, lenyap semuanya. Ini bukan kata saya, Pak. Ini yang bicara Allah dalam Al-Quran, surah yang kedua, surah Al-Baqarah, juz yang kedua, ayat 217. Bisa dicek. Surah 2 Al-Baqarah, juz 2 ayat 217. Bisa dicek. Apa kata Allah? Dengan tegas Allah menyatakan. Dengan tegas Allah berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir habitat a'malum fid dunya wal akhirah walahu adzabun muhin. Kata Allah dalam ayat ini, barang siapa yang murtad, yang keluar dari agamanya, yakni agama Islam, minkum di antara kalian, andini dari agamanya, yakni agama Islam, payamut, lalu setelah murtad, belum sempat bertaubat, belum sempat kembali ke agama Islam, payamut, lalu dia mati, keburu datang ajal merenggut nyawanya. Wahwa kafir, dan dia mati dalam keadaan kafir, mati di luar Islam, gara-gara murtad, mengucapkan selamat Natal. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, lenyaplah
amal-amal mereka, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, amal soleh yang mereka kerjakan, ibadah-ibadah yang mereka telah perbuat dari mulai usia balik hingga saat ia murtad, itu habitat, semuanya sia-sia, lenyap, terhapus semuanya, gara-gara hilang semuanya tuh. Capek-capek kita ibadah sekian puluh tahun hanya karena ucapan. Di dunia wal akhirah, sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan baginya azab yang pedih nanti di akhirat di neraka. Para jamaah, inilah pentingnya kita menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga akidah kita, menjaga lisan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan kita kepada kemurtadan. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu yang menyebabkan kita keluar dari agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya agama yang kelak di hari kiamat akan diterima oleh Allah. Para jamaah, ini penting saya sampaikan sebagai bukti, sebagai tanda bukti bahwa saya sayang kepada saudara-saudara saya. Dan kita harus sayang kepada saudara-saudara kita seagama. Kita nggak boleh bersikap kapitalisme, mementingkan keselamatan diri sendiri, nggak peduli dengan keselamatan saudara kita yang lainnya. Yuk kita selamatkan iman, Islam, akidah saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka terpengaruh, terbawa lingkup. Perkuat, perkokoh akidah, perkokoh iman, perkokoh Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini pesan Allah dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 102. Saking sayangnya Allah sampai di Al-Imran 102 berpesan kepada kita orang-orang beriman, jangan sekali-kali mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena Allah sudah menyediakan neraka jahanam untuk membakar orang-orang selain Islam, untuk membakar orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu tempatnya di neraka selamanya. Nah kita buat apa kaya raya kalau mati dalam keadaan kafir? Buat apa jalan-jalan ke kebun raya kalau pulangnya enggak bawa oleh-oleh buah ya? Buat apa kaya raya kalau mati dalam keadaan kafir? Buat apa banyak harta kan kalau mati tidak membawa iman? Buat apa jalan-jalan ke Jakarta kalau tidak mampir ke Bali Matraman? Buat apa banyak harta kalau mati tidak beriman? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pantun, tapi pantunnya pantun nasihat. Biasanya pantun pakai nada, pakai irama, pakai langgam. Agamnya begini: buat apa ke kebun raya kalau tidak beli buah pir? Buat apa ke kebun raya kalau tidak beli buah pir? Buat apa kaya raya kalau mati kafir? Buat apa kaya raya kalau mati kafir? Buat apa ke Jakarta kalau tidak
Kembali Mas Raman, buat apa ke Jakarta kalau tidak kembali Mas Raman? Buat apa banyak harta kalau masih tidak beriman? Buat apa banyak harta kalau masih tidak beriman? Udah gak ada artinya. Kalau mati dalam keadaan takut udah celaka. Nauzubillah min. Apa? Sekarang tanggal berapa? Desember. 17, berarti 5 lagi ya? Berapa hari lagi? Ya, berapa hari lagi awas. Awas jangan sampai kita terbukit perayu. Biasa mereka untuk mengajak masalah atau siapa mereka itu pakai stimulus, pakai rangsangan. Bisa buka duit, bisa buka makanan, apa saja. Kita jangan terjebak. Al-iman khairun minad dunya wa ma fiha. Iman Islam jauh lebih berharga daripada dunia dan seluruh ini. Jangan sampai hanya karena makanan sedekah iman kita melayani. Iman itu lebih mahal, hidayah itu mahal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulannya kalau mengucapkan selamat Natal saja bisa menjerumuskan kita kepada kemurtadan, apalagi ikut merayakan, apalagi ikut memeriahkan. Nah, nggak boleh itu. Sebab ada hadis mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang sikapnya, ucapannya, perbuatannya, kelakuannya, kegiatannya, aktivitasnya menyerupai orang-orang kafir, fahuwa minhum, maka dia berada di golongan mereka. Dia termasuk golongan mereka. Walaupun kita ngakunya Islam, tapi kalau kita ikut merayakan hari raya mereka, hari besar mereka, ya kita bahwa minum masuk kelompok mereka nanti di akhirat. Nauzubillah min, tidak boleh. Ucapin selamat Natal tidak boleh. Ini akidah Islam, ini ajaran Islam. Nah kalau kita mengaku orang Islam, ya pakai ajaran kita. Jangan mengaku Islam, pakai ajaran Islam sendiri, diabaikan. Hanya celaka kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengucapkan selamat bisa membuat kita murtad. Apalagi ikut merayakannya, ikut memeriahkannya dalam rangka acara kami turut serta memeriahkan dengan menyalakan perlombaan, nyanyian, rohani, kristiani, pidato dan sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mendengar kedua hadis. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saya kalau ceramahnya di begini, soalnya memang, tapi kalau udah ada tanggung jawab, ya bahkan terbang. Baik, hadisnya begini. Al-ulama'u umatul rasul malam yuqali tusyuqona wal jahilin fa'idha qala tusyuqona wa da'ul dunya qad qanur rusulah fahjaruh wa'u ini. Jadi kata Nabi, kata Rasulullah dalam hal ini, ulama itu adalah kepercayaan para rasul. Jadi para rasul yang membawa agama Allah di muka bumi itu mereka mengamanahkan, menitipkan untuk melanjutkan dakwah agama Allah di muka bumi kepada para ulama. Sehingga kata beliau, ulama itu adalah kepercayaan para rasul. Selagi mereka tidak bergaul akrab dengan para penguasa yang zalim, selagi mereka tidak bergaul akrab
ekonomi, dan mereka tidak cenderung memilih kesenangan dunia. Akan tetapi apabila para ulama sudah mulai bergaul akrab, bahkan bekerja sama, bahkan berpihak kepada para penguasa yang zalim, bergaul akrab, bekerja sama, berpihak dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang yang pahamnya liberal, pluralisme, sekularisme, materialisme, kemudian rasionalisme, skeptisisme, agnostisisme, ateisme. Apabila ulamanya sudah begitu, kata Nabi, dan mereka lebih cenderung memilih kesenangan dunia, lebih cenderung memilih harta, tahta, dan wanita, dengan mengorbankan ajaran agamanya. Apa kata Nabi? Faqad khanu rusul. Ini pakai kod. Menurut ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, ini kodnya kod harfiah namanya. Khanu ini ilmu ilmadi, yang di ujung kalimat terdapat wawu jamak, yang pada kalimat khanu ini menyimpan isim domir. Menyimpan isim domirnya wajib, disebutnya domir mustaqil wujud, yaitu isim domirnya hum, di mana hum ini di dalamnya jamak mudzakkar dhaif. Jadi faqad khanu, qad harfiah, khanu fi'il madhi. Menurut para ulama ahli nahwu, kalau qad harfiah masuk kepada fi'il madhi itu mengandung makna litahqiq. Tapi kalau qad harfiah masuk kepada fi'il mudhari itu mengandung makna litaqlil. Nah ini kodnya masuk kepada fi'il madhi, berarti litahqiq mananya. Artinya sungguh-sungguh. Di Rasulullah ngomong bukan main-main. Faqad khanu rusul. Maka ulama yang seperti itu, yang bergaul akrab, yang bekerja sama, berpihak kepada para penguasa yang zalim, pada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, dan mereka lebih cenderung memilih kesenangan dunia yang bersifat fata morgana, yang bersifat sementara, temporer. Mereka rela mengorbankan agamanya untuk mendapatkan jabatannya, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan uang yang banyak. Nah, mereka yang seperti ini, walaupun ngakunya ulama, kata Nabi, bahkan khanu rusul, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul. Kenapa gue bilang nih? Mereka telah mengkhianati para rasul. Khianat itu dosa besar kepada siapapun, apalagi yang dikhianati para rasul. Itu luar biasa. Nah, kata Rasulullah, kalau kalian di akhir zaman melihat ulama-ulama seperti ini, kata Rasulullah, pasti harus makan dalam kalian waspada terhadap mereka. Jangan sampai kalian ikut-ikutan. Jangan sampai kalian terkontaminasi dengan mereka. Waspadalah, waspada, waspada, waspada. Kejahatan tidak hanya akan terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga akan ada kesempatan. Waspada, waspada, waspada. Demikian pesan dari Bang Nabi. Allah Akbar. Waspada, hati-hati. Ini Rasulullah wanti-wanti. 14 abad. 14 abad, 42 tahun yang lalu Rasulullah sudah wanti-wanti. Karena Rasulullah sudah dikasih wahyu oleh Allah akan terjadi nanti ada ulama seperti itu. Makanya jauh 14 abad, 42 tahun yang lalu Rasulullah sudah wanti-wanti, sudah titip pesan. Pak jauh, hati-hati dengan mereka, hati-hati. Nanti akan muncul ulama seperti itu di zaman. Ulama yang belum modern, ulama yang sesat dan menyesatkan umat. Nah, itu bilang ini. Seharusnya kan ulama itu menyelamatkan umat dari kekufuran, dari kekurangan. Nah, sekarang saya mau nanya jujur, tolong dijawab. Tapi jawabnya jangan pakai nafsu. Jangan pakai nafsu. Jawabnya pakai akal saya. Pakai akal
jernih. Pakai hati nurani yang bersih. Jawab. Kalau umpama ada ulama, dia diakui ulama, bahkan ulama besar, bahkan detailnya juga luar biasa lah, profesor, doktor, bla 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 bla, belakangnya MSI, MBA, MBK, MBK, MBK mampu, tidak, tidak. Tapi dia mengajak murtad, menyesatkan umat, mencelakakan umat. Kira-kira sama kita mau dibilang? Hah? Lah kalau kita ikut bego kita, bego, bin blokon, bin tolol, bin goblok, bin tulukun. Bener nggak nih? Tapi kalau dikasih gua 1 miliar ikut nggak? Bener nih. Begitu dikasih 1 miliar. Aduh. Sekarang orang-orang kafir punya cara untuk memurtadkan umat, punya cara, punya metode yang paling efektif dan efektif untuk memurtadkan, untuk mengkafirkan umat Islam. Cara yang paling efektif dan efektif yang mereka gunakan untuk memurtadkan, mengkafirkan umat Islam itu bil fulus, dengan fulus. Dan nih, itu 1 miliar masa nggak berani di Natal, bego lo. Cuma ngomong kamu kata lo dapat 1 miliar masa nggak mau. Nah banyak orang bodoh itu, iya. Selamat datang, haleluya, udah, mudah. Nah, lu di akhirat kita masuk neraka nih, masuk neraka. Ya, umpamanya uang yang 1 miliar kita bawa tuh mati. Tapi ayat bawa kita neraka, mereka jangan bisa jadi mereka, tapi saya bisa jangan jadi neraka ya. Jadi gimana? Bisa nggak? Paling mereka langsung di pegang. Mereka sudah uang apa? Uang sebanyak apapun tidak jaminan bisa menyelamatkan kita dari neraka. Tapi iman, Islam, kalimat la ilaha illallah itu yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kita mau bahas apa ini? Katanya mau bahas kelompok. Sudah jam 9 lagi. Kan 3 lagi kan ya? Kelompok 1 sampai kelompok 9 udah kan? Sekarang seharusnya 11, 12, kelompok 1 sampai kelompok udah. Sekarang seharusnya bahas kelompok 10, 11, 12. Kalau mau dibahas nih 3 kelompok 10, 12. Untuk 1 kelompok saya butuh waktu 1 jam nih. Pasti 3 kelompok 3 jam. Sekarang jam 9. Berarti jam berapa? Jam 1 ya? Siap nih? Saya nggak siap. Karena saya mau langsung ke KFC. Ada peringatan Maulid Nabi di Taman Dokter, juga bapak kita yang lainnya. Itu saya mohon langsung mau bikin pamit. Jadi biasa kita muzakarah sambil ngopi, ngobrol perkara iman, Islam dan Islam. Untuk malam ini jadwalnya ini dulu ya. Kita langsung pamitan, langsung berangkat ke perumahan. Demikian pengajian kita malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya bahas, apa yang saya sampaikan itu menjadi tambahan buat kita, ilmu yang bermanfaat dan menjadi sababnya iman Islam kita oleh Allah dikuatkan, dijaga, dipelihara sehingga manakala ajal kematian datang berjumpa kita, semoga kita semuanya meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan yang sempurna, yang diterima, dan amal soleh yang banyak yang diterima, yang diampuni, di bawah naungan kalimat thayyibah, di bawah naungan kalimat tauhid, di bawah naungan kalimat taqwa, kalimat ikhlas, kalimat yang dapat menyelamatkan kita
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rek, tinggi suaranya. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ilahi sallim lil ummah minal amali wa niqmah. Ilahi sallim lil ummah minal amali wa niqmah. Wa min hamil wa mil ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu